Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada video ini, Kak Dewi akan membahas tentang tenses, khususnya dalam bentuk past. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tenses dalam bentuk present ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tenses dalam bentuk past yang terbagi menjadi 4, yaitu simple past, past perfect, past continuous, dan past perfect continuous. Baik, berikut adalah video pembahasannya. Halo semuanya, pada video ini kakak akan membahas tenses dalam bentuk past. Dalam bentuk past, tenses dibagi menjadi 4 bagian. Nah, adik-adik bisa membacanya di slide, yaitu ada simple past, past continuous, past perfect, dan yang terakhir adalah past perfect continuous. Kita akan membahas satu persatu ya, dimulai dari simple past. Nah, simple past tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, biasanya dalam simple past tense ini menggunakan adverb atau keterangan waktu sebagai berikut, yaitu yesterday, yang berarti kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, ago, yang lalu, 2 days ago, 2 hari lalu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, simple past ini memiliki 2 rumus adik-adik, yaitu rumus verbal dan rumus nominal. Seperti yang sudah kakak jelaskan pada video sebelumnya, bahwa rumus verbal ini merupakan rumus yang digunakan jika kalimat tersebut memiliki kata kerja. Sedangkan rumus nominal digunakan jika dalam kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja, tetapi kata kerja tersebut diganti dengan adjektif, noun, ataupun adverb. Nah, rumus verbal dari simple past adalah dalam bentuk positif, subjek, verb 2, plus objek. Dalam bentuk negatifnya, subjek, did plus not, verb 1, sedangkan dalam bentuk interrogatif atau tanya, yaitu did, subjek, plus verb 1. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengerti, berikut kakak sudah sediakan contohnya ya. Contohnya dalam bentuk positif, I bought a bag yesterday. Dalam bentuk negatif, I did not buy a bag yesterday. Dalam bentuk interrogatif, did I buy a bag yesterday? Nah, perhatikan bentuk verbnya ya adik-adik. Jika kita membuat kalimat dalam bentuk past, otomatis menggunakan verb 2. Nah, kapan kita menggunakan verb 2? Jika kalimat tersebut positif. Ini contohnya. I bought a bag yesterday. Nah, kenapa bought ini bisa berubah menjadi buy, Kak, dalam bentuk negatifnya? Karena sudah ada kata did-nya. Jadi, dalam sebuah kalimat, kita tidak bisa menggunakan 2 bentuk past sekaligus. Nah, dalam bentuk negatif ini contohnya ya. I did not buy a bag yesterday. Did-nya ini udah bentuk past ya adik-adik. Nah, bentuk verb pertama dari kata did apa? Do. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. I bought a bag yesterday. Saya, bought, membeli, a bag, sebuah tas, yesterday, kemarin. I adalah subjek, bought adalah verb 2, kata kerja bentuk kedua, ya. A bag adalah objek, sebuah tas, yesterday adalah adverb, keterangan waktu ya, yang biasa digunakan dalam simple past. Nah, selanjutnya adalah rumus nominal dari simple past, yaitu dalam bentuk positif, subject plus to be, was atau were. Nah, itu to be bentuk kedua dari am, is, are ya, was atau were. Itu disesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya I, you, they, we, maka menggunakan to be, were.
kecuali I menggunakan was, ya. Dan untuk she, he, it itu pasti menggunakan to be was. Nah, untuk rumusnya bisa adik-adik lihat di slide ya. Nah, berikut adalah contohnya dalam bentuk positif. She was a doctor. Dalam bentuk negatif, she was not a doctor. Dalam bentuk interrogatif atau tanda tanya, was she a doctor? Nah, jadi was ini digunakan jika subjeknya she. Kalau ingin menggunakan were, itu subjeknya they, we, seperti itu ya. Lanjut ke tenses kedua, yaitu past continuous. Past continuous merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi peristiwa ini sedang terjadi di masa lampau ya. Nah, contohnya. Baik, sebelum ke contoh kita lihat rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya dalam bentuk positif, yaitu subject to be. Dalam bentuk kedua, was atau were, plus verb ing. Dalam bentuk negatif, subject plus to be bentuk kedua, was atau were, not verb ing. Dalam bentuk interrogatif, to be bentuk kedua, was atau were, subject plus verb ing. Nah, contohnya. Dalam bentuk positif, he was reading book when his mother came. Artinya, dia sedang membaca buku ketika ibunya datang. Jadi peristiwa ini sedang berlangsung, tapi berlangsungnya peristiwa ini terjadi di masa lampau. Ya, dari mana kita mengetahui itu? Ada to be bentuk kedua, was. Nah, ini dia ya. Kemudian dalam bentuk negatif, he was not reading book when his mother came. Dalam bentuk interrogatif, was he reading book when his mother came? Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lainnya adalah I was listening music while my mother cooked. Saya sedang mendengarkan musik ketika ibu saya memasak. Nah, seperti itu adik-adik. Lanjut ke tenses yang ketiga, yaitu past perfect tense. Past perfect tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelumnya atau sebelum kejadian lainnya terjadi. Jadi peristiwa itu sudah terjadi sebelum kejadian lainnya terjadi. Nah, rumusnya adalah dalam bentuk positif, subject, had, verb 3. Dalam bentuk negatif, subject, had, not, verb 3. Dalam bentuk interrogatif, had plus subject plus verb 3. Nah, contohnya adik-adik bisa lihat di slide ya. Dalam bentuk positifnya, she had cleaned this room. Dalam bentuk negatif, she had not cleaned this room. Dalam bentuk interrogatif, had she cleaned this room? Nah, tenses yang terakhir adalah past perfect continuous. Tenses ini digunakan untuk menyatakan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Rumusnya, dalam bentuk positif, subject had been verb ing. Dalam bentuk negatifnya, subject had not been verb ing. Dalam bentuk interrogatif atau tanda tanya, had plus subject plus been plus verb ing. Nah, berikut adalah contohnya ya. Dalam bentuk positif, they had been singing for an hour. Dia telah bernyanyi selama 1 jam. Dalam bentuk negatif, they had not been singing for an hour. Dalam bentuk interrogatif, had they been singing for an hour? Contoh lainnya, I had been reading a novel for 2 hours. Saya telah membaca sebuah novel selama 2 jam. Baik, itu materi pembahasan mengenai tenses dalam bentuk past. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang tenses dalam bentuk future. Ya, tadi pembahasan tentang tenses dalam bentuk past. Bagaimana?
Sudah menambah wawasan adik-adik bukan? Tentunya dalam meningkatkan pemahaman tentang tenses. Baik, untuk video selanjutnya kita akan membahas tenses dalam bentuk future. Jadi ditunggu ya video pembahasannya.